Hai, apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kalian sehat-sehat semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan tim Tebar Inspirasi dan Manfaat, channel yang akan selalu memberikan inspirasi dan manfaat untuk kalian semua. Oh ya, terima kasih untuk kalian semua yang sudah memberikan subscribe, like, dan memberikan banyak komen yang positif untuk channel saya ini. Dukungan kalian semua akan membuat channel ini terus berkembang dan insya Allah akan terus memberikan inspirasi dan manfaat di masa-masa yang akan datang. Kali ini saya akan memberikan satu materi video, yaitu bagaimana cara memijahkan ikan koi. Cara ini insya Allah cocok buat kalian yang masih pemula atau mungkin yang memiliki kolam di lahan terbatas di rumah. Oke, pasti kalian sudah menunggu kan? Tonton terus sampai habis dan jangan di skip ya. Untuk pemijahan, yang pertama yang kita siapkan adalah kolam untuk pemijahan. Saya menggunakan kolam pemijahan ukuran 30 cm kali 4 meter. Dan kolam ini sudah 2 kali saya gunakan untuk pemijahan dan alhamdulillah berhasil. Airnya diisi antara 25 sampai 30 cm ketinggiannya. Pada prinsipnya betina koi akan mengeluarkan telur pada saat hidupnya terancam. Hanya untuk kolamnya kita perlu kondisikan menjadi tidak nyaman agar mempercepat proses pemijahan. Aerator tetap diperlukan agar suplai oksigen dalam air tetap terjaga selama proses pemijahan dan setelahnya. Ini adalah kakapan yang akan saya gunakan untuk media tempat menempelnya telur-telur ikan koi nantinya. Bahan ini belum umum dipakai di kalangan penghobi atau pembudidaya ikan koi barangkali. Tapi saya sudah membuktikan bahwa bahan ini bagus untuk menempelnya telur ikan koi. Pada umumnya, media yang digunakan adalah raffia yang dihaluskan dalam bentuk kemoceng, ijuk, plastik paranet, atau eceng gondok. Nah, kalian bisa pilih sendiri mana bahan yang lebih mudah kalian dapatkan dan lebih cocok. Nah, sekarang kita mulai memasukkan satu persatu kakapan ke dalam kolam pemijahan. Kita tenggelamkan sampai ke dasar kolam. Usahakan terisi secara maksimal rapat sehingga lebih banyak lagi telur yang menempel pada kakapan nantinya. Saya juga menggunakan tanaman eceng gondok karena bagian akar dari tanaman ini juga bagus untuk digunakan sebagai kakapan. Filter tetap perlu dipasang karena untuk menjaga kualitas air agar tetap bening baik itu selama pemijahan maupun setelahnya. Agar tidak ada telur yang tersedot ke dalam pompa, saya berikan botol bekas minuman yang sudah saya lubangi dan ditutup dengan kain kasa. Nah, ini adalah penampakan pompa yang sudah diberikan tambahan filter. Kita lanjutkan dengan proses penyiapan dari indukan dan pejantannya. Saya sudah menyiapkan 2 ekor jenis sanke dengan ukuran 30 cm lebih. Untuk hasil maksimal biasanya dipasangkan 2 ekor atau 3 ekor minimal pejantan koi dengan 1 ekor indukan. Saya melepas 2 ekor pejantan ke kolam pemijahan pada pagi hari. Indukan atau betina koi ini berjenis sanke dan dengan panjang sekitar 30 cm lebih ya. Kondisi koi ini sudah siap pijah, nampak di bagian perut sangat besar, tandanya bahwa ikan ini sedang menggendong telur yang sudah matang. Saya melepas koi betinanya pada sore hari, diharapkan dengan jeda waktu tersebut akan mempercepat proses pemijahan dan bisa terjadi pada sore atau malam harinya.
Hanya selang beberapa menit setelah pelepasan betina koi, sudah nampak pasangan ini sudah saling mendekati dan saling mengikuti. Ini adalah tanda-tanda yang baik pada proses pemijahan ikan koi. Dua kali pemijahan sebelumnya terjadi pada hari kedua, tapi kali ini sepertinya langsung pada hari yang sama, dan ini bagus ya. Malam hari, air sudah terlihat keruh dan muncul buih atau busa. Itu tandanya pemijahan sudah berhasil dan mulai dengan si betina mengeluarkan sel telur dan jantannya mengeluarkan sel sperma. Pemijahan berlangsung sepanjang malam hingga pagi dan airnya semakin keruh dan pekat, muncul juga busa lebih banyak. Jangan heran ya, ada aroma amis dari kolam ini. Pemijahan berlangsung sampai dengan pukul 10 pagi keesokan harinya dan ditandai dengan ikan yang kelihatan sudah tidak bersemangat dan tidak seagresif sebelumnya. Sekarang kita angkat ketika ekor ikan koi tersebut ke dalam bak karantina sebelum kita kembalikan ke kolam asalnya. Telur-telur yang sudah dibuahi akan segera menetas dengan syarat bahwa airnya haruslah bersih. Segera dikuras airnya untuk diganti dengan air bersih. Perhatikan cara pengurasannya, air tidak boleh dikuras habis, tetapi harus dialirkan air bersih di sebelah dari filter. Kenapa demikian? Karena telur-telur yang sudah menempel di dinding kolam atau di dasarnya atau di kakaban itu harus selalu kondisi terendam air. Telur akan mati jika berada di udara terbuka tanpa air. Alhamdulillah airnya sudah diganti dengan air bersih sehingga sekarang terlihat bening ya. Kelihatan telurnya sudah banyak menempel baik itu di dasar kolam, dinding maupun di kakaban. Telur-telur yang sudah dibuahi ini akan menetas biasanya mulai dari 3 hari, 4 dan selanjutnya. Semoga banyak ya yang bisa menetas. Tiga hari setelah pemijahan sudah nampak sebagian telur sudah menetas, burayak sudah banyak yang menempel di dinding atau dasar kolam dan sebagian sudah mulai berenang. Di hari berikutnya lebih banyak lagi yang sudah nampak berenang. Pada hari-hari pertama setelah menetas, burayak masih kelihatan bening atau transparan karena belum ada makanan dari luar yang diberikan. Makanan pertama untuk burayak yang paling baik adalah larutan kuning telur ayam. Saya memberikan nanti pada usia biasanya mulai dari 6 hari ke atas. Pada usia 6 hari, burayak sudah bisa mulai diberikan makanan pertama berupa larutan kuning telur ayam. Pada usia ini, burayak makin mudah untuk dilihat karena bagian perutnya sudah terisi makanan sehingga warna burayaknya menjadi warna putih. Nah, bagaimana cara merawat burayak
agar bisa cepat berkembang, silahkan cari video saya yang lain ya. Setelah usia lebih dari 1 bulan, Huraya atau anakan koi ini sudah mulai muncul warnanya. Dan di usia lebih dari 2 bulan, anakan koi ini makin kelihatan sehat dan warna-warnanya juga makin kelihatan lebih terang. Bagi pemula seperti saya, hasil ini sih sudah lumayan ya teman-teman. Ya kalau dibanding dengan yang sudah profesional, pembudidaya, ya mungkin hasilnya jauh ya. Tapi nggak apa-apa lah buat belajar. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like. Jika menurut kalian video ini bermanfaat dan menginspirasi, silahkan share ya ke media sosial kalian dan berikan komentar. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.